kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Jaja Atija, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala kulli syai'in qadir kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kita sama-sama hormati Bapak Ketua Yayasan beserta jajarannya, yang mohon maaf barangkali kalau saya tidak hafal satu persatunya. Ada Bu Ismi, ada Pak Wapi. Saya adalah tahun ketiga sebetulnya bersama-sama NU Ciledug ini, dan hampir setiap bulan mungkin ada satu atau dua kali hadir di NU, namun baru kali ini bisa ketemu dengan bapak-bapak semuanya. Bapak Kepala Sekolah yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu Guru SMA NU Ciledug yang saya hormati, para orang tua siswa wali murid SMA NU Ciledug yang saya hormati dan berbahagia, karena seyogianya hari ini Bapak Ibu semuanya alhamdulillah telah dapat menuntaskan pendidikan putra putrinya di NU Ciledug ini. Bapak Ibu orang tua, mohon maaf kalau umpamakan saya agak ragu menyebutkan NU Ciledug, karena saya juga membina NU Lemah Aban, saya juga membina NU Indramayu. Jadi dengan demikian agak aku menyebutkan Ciledug, Lemah Abang, takut ketukar Bapak Ibu. Jadi agak mengingat gitu. Walaupun sudah 3 tahun, kalau di NU Lemah Abang saya sudah 6 tahun. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku sekalian yang berbahagia, dan saya ucapkan sukses. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah kita semuanya pada hari ini bisa bersilaturahmi, bermuajaah, sehingga kita semuanya dapat mengikuti acara yang akbar ini, yang menggembirakan ini, yang dalam rangka kita bersyukur untuk mendapatkan nikmat Allah, yaitu dapat menyelesaikan pendidikan di SMA di NU Ciledug ini. Seyogianya Bapak Kepala KCD Cabang Dinas Wilayah 10 ingin hadir, tapi kemarin sampai dengan hari Kamis bersama saya melaksanakan kegiatan di Soreang, Bandung, dan beliau ternyata langsung ke Garut. Jadi dengan demikian sampai hari ini lost kontak dengan saya apakah bisa datang atau tidak. Tapi pada saat kemarin hari Kamis terakhir ngobrol-ngobrol saya banyak, kalau seandainya sampai dengan saya belum bisa kembali dari Garut, maka sampaikan saja salam saya kepada semuanya. Itu pesan pertama. Yang kedua, anak-anakku sekalian, pesan dari Pala KCD untuk kalian semuanya, para santriwan santriwati NU Ciledug, bahwa setelah kalian lulus tolong jaga nama baik sekolah, nama baik orang tua, dan nama baik kalian semuanya sebagai wisudawati dari NU
Ciledug ini. Anak-anakku sekalian, pada hari yang berbahagia ini ada 3 hal yang ingin saya pesankan kepada anak-anakku sekalian. Saya sepakat dengan tadi yang disampaikan oleh perwakilan dari kelas 12. Dan nampaknya saya sangat kagum kepada perwakilan kelas 12 tanpa teks ya. Dan juga mungkin tanpa dihafal, tapi dengan sendirinya bicara begitu lantang, jelas dan terarah. Ini Ibu nampaknya juga ini calon anggota dewan yang bicaranya jelas, tegas ya, terarah. Mudah-mudahan dapat jadi, insya Allah ke depan jadi anggota dewan. Dan saya juga sepakat dengan Bapak Kepala Sekolah bahwa ini bukan terakhir bagi kalian untuk mengikuti pendidikan. Justru dengan wisuda ini kalian semua adalah awal daripada menghadapi kehidupan yang nyata. Artinya bahwa kalau umpamakan kemarin kalian semuanya masih bisa bergantung kepada orang tua kalian, tapi setelah mendapatkan ijazah ini kalian sudah dinyatakan dewasa, sudah dinyatakan selesai pendidikannya. Adapun kemudian jenjang berikutnya adalah menjadi tanggung jawab kalian masing-masing, anak-anakku sekalian. Jadi tadi saya sepakat bahwa semuanya bisa harus dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi jangan sampai bahwa SMA ini akhir dari semuanya. Jangan pernah bicara, mohon maaf, saya nggak mungkin kuliah karena orang tua saya tidak mampu. Jangan pernah berpikir dan punya perasaan seperti itu. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru yang duduk di depan ini, mungkin juga kepala sekolah atau yang lainnya, tidak ujuk-ujuk bahasa Ciledugnya. Kata bahasa Ciledugnya, tidak ujuk-ujuk berhasil seperti ini, sukses seperti ini, hebat seperti ini. Tapi beliau jatuh bangun dalam rangka untuk menunjukkan atau mendapatkan jati dirinya, keberhasilan, kesuksesannya. Jatuh bangun. Maka Tuhan sampaikan melalui kalimat yang insya Allah mengingat, kata-kata mutiara boleh diingat. Jangan menangis jika dihina, lekas bangun jika jatuh. Besok lusa pada saat kalian semuanya meniti karir, pasti kalian akan jatuh bangun. Dan hinaan-hinaan itu selalu akan menerpa kita semuanya pada saat kita menitis karir itu. Jadi dengan demikian ini semuanya jadi obat, jadi motivasi, jadi sesuatu hal yang dapat membangkitkan kalian untuk bisa sukses. Saya ulang, jangan menangis jika dihina, lekas bangun jika jatuh. Hinaan-hinaan ini biarkan menjadi pelipur diri kita untuk bisa menjadi motivasi sehingga kita sukses. Dan tatkala kita sukses lalu kemudian terjatuh, kita segera bangun, segera bangkit. Itu anak-anakku sekalian. Jadi Bapak Ibu guru yang hadir di sini pernah jatuh, pernah bangun, sering mendapatkan hinaan dan sebagainya. Mereka tidak langsung sekolah S1, tidak langsung bisa menyelesaikan S2. Mungkin juga di antara kita semuanya ada yang sedang menyelesaikan S3. Dari usaha mereka masing-masing, tidak lagi bergantung pada orang tuanya. Tanyakan, dalam keseharian belajar dengan kalian mungkin juga mereka cerita bahwa biaya-biaya untuk melanjutkan sekolah tingkat strata 1, strata 2, dan strata 3, mereka biayanya pada umumnya masing-masing. Syukur kalau orang tua kalian adalah dapat membiayai terus kalian ke jenjang lebih lanjut. Tapi tatkala tidak, dengan kesungguhan, dengan bermodalkan tekad yang kuat, kalian harus tetap bisa menabung untuk bisa melanjutkan ke tingkat selanjutnya. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah,
bahwa sekarang era globalisasi. Jadi kalau umpamakan ada informasi tenaga kerja asing banyak yang masuk ke Indonesia, itu karena SDM kita belum mampu berkompetitif dengan mereka. Tapi tatkala kalian nanti ke depan bisa menyelesaikan S1, S2 dan seterusnya, maka IPM kita, indeks prestasi manusia kita itu sudah meningkat. Mereka harus berkompetitif dengan kompetensi-kompetensi pribumi, dengan kompetensi-kompetensi kalian semuanya. Maka dengan demikian mereka pun tidak akan berbondong-bondong seperti sekarang datang ke kita. Karena SDM untuk WNI-nya sendiri, untuk warga negara Indonesia-nya sendiri itu sudah mampu untuk mengisi semua tentang pos-pos tentang perusahaan ataupun usaha-usaha dan lembaga pemerintahan. Anak-anakku sekalian, itu pesan saya yang pertama. Pesan saya yang kedua, sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak KCD, jaga nama baik. Syekh Abdul Qadir Jairin pernah mengatakan bahwa aku lebih menghormati mereka yang beradab ketimbang mereka yang tinggi ilmunya. Mohon maaf, dipilah ini ya. Aku lebih menghargai mereka yang beradab ketimbang mereka yang tinggi ilmunya. Karena di sana ada koma. Karena iblis pun ilmunya lebih tinggi dari manusia. Artinya bahwa kalau umpamakan kita punya pengetahuan tinggi, jadi orang pintar dan sebagainya, tetapi tidak didukung dengan adab yang baik, maka tentu masyarakat akan mencemooh kita. Lingkungan pekerjaan juga akan mengasingkan kita dan sebagainya. Jadi dengan demikian tetap sepintar apapun akhlak, adab harus didahulukan. Maka dengan demikian anak-anakku sekalian, tolong jaga, pelihara tentang akhlak kita, tentang moral kita, tentang adab kita, sehingga kita disukai oleh orang tua kita. Kalau kita jadi anak yang santun, anak yang soleh, kita akan disukai di masyarakat. Karena kalau kita jadi orang baik, dan kita akan dapat mendapatkan kepercayaan dalam hal bekerja kalau umpamakan kita selain tadi punya potensi, juga akhlaknya baik. Dua. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, yang saya pesankan, ini adalah akhir dari masa jenjang kalian mengikuti kegiatan yang menjadi tanggung jawab orang tua. Maka dengan seperti itu, kalian semuanya kembali ke orang tua kalian untuk memohonkan maaf, memintakan ampunan, memintakan restu untuk prestasi dan kesuksesan kalian. Di sini disampaikan oleh tema dalam perpisahan ini, dalam pelepasan ini, jadilah generasi muda yang inspiratif dan kreatif. Semoga kesuksesan bersamamu dalam meraih masa depan. Kesuksesan itu tidak ujug-ujug oleh kita, selain daripada doa ibu-ibu kalian, selain daripada doa orang-orang tua kalian. Tidak pernah ibu kalian, orang tua kalian mengatakan, nak, dalam sujudku, baik itu sholat malam, sholat fardu, sholat duha dan sebagainya, selalu mendoakan kalian. Hampir tidak pernah ada orang tua yang mengatakan, karena mereka ikhlas mendoakan kalian semuanya. Nah, jadi kesuksesan kalian itu tentu hasil daripada doa orang-orang tua kalian. Maka dengan demikian dinyatakan dalam hadis itu bahwa ridho Allah adalah ridho orang tua, murka Allah adalah murka orang tua. Jadi hari ini, selesai ini, kalian semuanya meminta keridhoan orang-orang tua kalian. Sujud bersimpuh pada ibumu, pada bapamu, untuk kemudian kalian semuanya meminta keridhoan agar kesuksesan betul-betul dapat diraih di masa depan. Anak-anakku sekalian, ada suatu dialog. Perhatikan, ada suatu dialog yang pernah disampaikan bahwa ada seseorang yang nanyakan pada ibunya, ibu, apa
apakah ada yang paling menyakitkan dalam hidup ibu selain daripada melahirkan? Saya ulang pertanyaannya, ibu, apakah ada yang paling menyakitkan dalam hidup ibu selain daripada melahirkan? Ibunya teringat dalam satu kejadian, dengan spontan dia menjawab, ada. Apa itu, Bu? Yaitu tatkala saya dimarahi oleh anak saya, tatkala saya dibentak oleh anak saya. Maka dengan demikian anak-anakku sekalian, tolong demi mencapai kesuksesan pada masa depan kalian, hormati ibumu, hormati orang tuamu, dan jangan pernah kalian menyakiti mereka. Terbersit dalam hatinya rasa tidak suka kepada anaknya, rasa benci, maka murka Allah yang ada untuk kalian semuanya, dan mungkin saja kesuksesan itu sulit untuk dapat diperoleh. Sekalipun kalau umpamakan kalian jadi anak sukses tapi orang tua tidak ridho, maka ujung dari kesuksesan tersebut pun mungkin akan tidak sesuai yang diharapkan. Itulah barangkali anak-anakku sekalian, 3 hal yang saya pesankan. 1, kalian harus dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, jaga akhlak kalian, moral kalian, adab kalian. Yang ketiga, hormati orang tua kalian, terutama ibumu. Demikian barangkali pesan sambutan dari saya yang dapat saya sampaikan kepada kalian semuanya sebagai bekal untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.